Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yashukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalikum bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man ada faulaika syabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahu nadim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah, kita pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini adalah yaitu tentang seputar hukum riba. Mengawali dari pembahasan itu, maka Al-Fakir mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang sudah sering kita baca. Ayat ke-275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, mereka makan ar-riba, la yakumuna, tidaklah mereka berdiri ila kecuali kama yakumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yatabhabbatuhu, menimpakan kepadanya as-syaitanu, syaitan, minal mas, dari penyakit gila. Dalika, yang demikian itu, bi annahum, karena sesungguhnya mereka, qalu, mereka mengatakan, innamal bai'u mislur riba, wa sesungguhnya jual beli adalah semisal riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu, maka siapa yang datang padanya mau'idah, nasihat, mir rabbih, dari Tuhannya, fantaha falahu, lalu dia berhenti, maka baginya ma salaf, apa yang sudah lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah SWT. Wa man ada, dan siapa yang mengulangi, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, yaitu penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, orang-orang yang kekal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ringkasnya ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas dan kuat dan pasti tentang keharaman riba. Apa itu riba? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa riba maknanya adalah ziyadah, yaitu tambahan. Jadi secara bahasa riba itu artinya adalah tambahan. Adapun secara syariah, riba itu huwa kullu ziyadatin li ahadin muta'aqidina, yadin mu'ta'aqidina fi aqdil mu'awadah min ghairi muqabilin aw huwa ziyadatu fi muqabilil ajal. Yaitu riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak dari yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti. Atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu.
Jadi secara syariah makna riba itu juga bisa bermakna tambahan sebagai pengganti dari waktu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi tentang keharaman riba ini sudah sangat jelas sekali sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah jelaskan di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba. Jadi alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, mereka makan ar-riba, la yakumuna, tidaklah mereka berdiri ila kecuali kama yakumu, sebagaimana berdirinya alladzi, orang yang yataqabbatu syaitan, yaitu menimpakan padanya syaitan minal mas, dari penyakit gila. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, bahwa orang yang memakan riba itu adalah diumpamakan oleh Allah, ya, dia berdirinya itu seperti orang yang kena penyakit gila, kesurupan kalau bahasa kita, atau kena penyakit ayan. Jadi begitu berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dicantumkan sebuah hadis bahwa nanti pada hari kiamat, ya, orang yang dia itu makan riba itu dia tidak bisa berdiri karena perutnya itu penuh dengan yaitu bermacam-macam binatang, ada ular, ada kalajengking dan sebagainya, besar perutnya sehingga dia tidak bisa bangkit, begitu bangkit dia jatuh, bangkit jatuh, bangkit jatuh. Ini menambahkan tentang betapa besar dosanya makan riba itu. Jadi sampai, ya, dia itu seperti orang yang kesurupan. Sebagaimana kalau begitu adalah indikator tentang keharaman itu. Nah, kenapa mereka itu sampai seperti itu? Karena dzalika bi annahum, karena sungguhnya mereka telah qalu, mengatakan innamal bai'u mislur riba. Mereka menyamakan jual beli semisal riba katanya. Padahal jelas wa halal bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi ayat ini jelas. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba yang tadi dimaknai sebagai satu tambahan, yaitu akibat pengganti waktu atau setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti. Jadi akad tukar-tukar tak ada pengganti, dia memberi tambahan, itu adalah riba. Nah, Allah katakan jelas wahul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan kemudian Allah katakan faman jaa'a mau'izatu mir rabbih. Jadi siapa yang datang kepadanya nasihat, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah lalu. Artinya yang sudah lalu, ya, sudah berlalu, itu ya. Nah, kemudian wa amruhu ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau sudah waman ada, orang yang dia kemudian mengulangi kembali dengan menganggap bahwa riba itu halal. Jadi kalau dia mengulangi dengan anggapan bahwa riba itu halal, maka Allah katakan faulaika ashabun nar. Maka berarti secara akidah orang ini telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka Allah ancam mereka ini jatuh kepada apa? Yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini bisa terkena alamatur ridah, tanda-tanda murtad, ya, jatuh kafir karena akidahnya terkena. Maka Allah katakan faulaika sabunar, mereka ini akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka bisa kekal di neraka karena mengingkari keharaman riba yang jelas-jelas qat'i dalilnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ya, riba ini termasuk dosa besar, dosa besar. Al-kabair, dan perbuatan terkutuk, sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul mengatakan, ya, ijtanibu sab'al maubiqat, jauhilah oleh kalian yaitu 7 hal yang membinasakan. Disuruh menjauhi 7 hal yang membinasakan. Bapak Ibu yang rahmatullah, Rasul mengatakan ijtanibu sab'al maubiqat, jadi jauhilah 7 hal yang membinasakan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah,
apa 7 hal yang membahayakan itu atau yang membinasakan itu. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu 7 hal yang membinasakan itu adalah pertama asyirku, yaitu syirik. Syirik adalah termasuk dosa paling besar, Bapak Ibu. Karena Allah katakan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua Rasul mengatakan asyihru, yaitu sihir. Ini termasuk dosa besar yang kedua adalah sihir. Kemudian yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tanpa alasan yang benar. Ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Ini adalah dosa besar yang membinasakan yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat Rasul mengatakan yakni wa aklur riba, dan makan riba. Makan riba ini dosa besar yang keempat. Setelah apa? Membunuh. Kemudian wa aklu malil yatim, dan yang kelima adalah makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, yang termasuk dosa besar adalah wa tawalla yaumaz zahfi, yaitu yakni berpaling pada hari pada hari peperangan. Jadi berpaling dari medan pertempuran atau berpaling dari peperangan. Nah, kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, yang termasuk dosa besar adalah wa qadhaful muhsanatil ghafilati mu'minati, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, mukmin yang baik berbuat zina. Jadi, Bapak Ibu, dari hadis ini jelas bahwa riba merupakan salah satu yang disebut oleh Rasulullah, yaitu dari 7 dosa, 7 perkara yang menghancurkan. Ya. Nah, maka dia termasuk minal kabair. Riba itu termasuk dari dosa besar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklar riba wa muakalahu wa katibahu wa kitabahu, ya, wa katibahu wa syahadaihi wa qala hum sawaun. Jadi Rasulullah SAW itu telah bersabda bahwa sesungguhnya, maksud saya Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang dilaknat itu yaitu aklar riba, pemakan riba. Kemudian penulisnya, kitabahu, katibahu, penulisnya, penulis riba, dan 2 orang saksinya. 2 orang saksinya. Nah, mereka ini sawaun bisawa, sawaun, sama saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jelas sekali dari sini tentang keharaman riba. Di samping itu Rasulullah SAW juga bersabda, ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha mislun ayyankihar rajul ummahu. Jadi riba itu punya 73, Bapak Ibu, 73 macam dosa riba. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi yang paling ringan dari dosa riba itu seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya naudzubillah min dzalik, yaitu dosa yang paling ringan dari riba itu, dari 73 macam dosa riba itu adalah yaitu seperti menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, dirhamun riba ya'kulur rajulu wa huwa ya'lamu asadu min sittin wa thalathina zina. Ya. Nah, 1 dirham, Bapak Ibu, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sedang dia tahu bahwa itu adalah riba, maka lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi 1 dirham riba itu dosanya lebih berat dosanya daripada 36 kali zina. Na'udzubillah min dzalik. 1 dirham, Bapak Ibu. 1 dirham itu berapa? Ya, 2,975 gram perak.
Kira-kira berapa sekarang? Nah, nanti Bapak Ibu bisa ya cek itu harga perak berapa. Berarti sekitar 3 gram. Kurang lebih paling mahal sekitar 60.000. Jadi kalau orang itu makan riba 60.000 ya, dosanya itu ya lebih berat dibanding 36 kali berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Nah, ya, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, maka begitu kita mengetahui yaitu betapa besarnya dosa riba ini, maka sudah seharusnya kita segera meninggalkannya. Apabila kita telah terjerumus atau berada di ya pada yakni kubangan itu. Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah. Nah, riba itu terdapat 2 macam riba. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Jadi macam riba. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya. Nah, apa itu riba fadl? Riba fadl adalah tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan pengganti. Jadi tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi ya tanpa memberikan pengganti. Ya. Contohnya korma kualitas bagus seberat 1 kg ditukar dengan korma kualitas sedang seberat 2 kg. Jadi korma kualitas bagus 1 kg ditukar dengan kualitas sedang 2 kg. Kelebihan korma kualitas sedang seberat 1 kg inilah yang disebut dengan riba fadl. Orang berpikir begini, ya kan otomatis Pak, uang yang satu berkualitas, satunya sedang. Karena harusnya kalau ditukar dapat lebih banyak. Nah, itu adalah riba fadl. Ya, riba fadl. Ini bukan masalah yang satu berkualitas, yang satu itu sedang, tetapi sama-sama korma. Itu masalahnya. Maka bagaimana supaya tidak muncul riba, Bapak Ibu? Jual saja korma yang bagus itu dijual, kemudian hasilnya untuk membeli korma yang sedang. Kalau itu tidak apa-apa. Ya, kalau ini ditukar, pertukaran, ini beda. Ya, karena hadisnya demikian terhadap 6 barang ribawi itu. Salah satunya adalah korma ini. Ya. Ya. Kemudian riba fadl ini hanya terjadi pada 6 jenis barang ribawi. Jadi hanya terbatas, ada 6 saja, 6 Bapak Ibu. Kan tidak banyak itu, 6. 6 barang ribawi. Yaitu apa? 1 emas, barang ribawi itu, 2 perak, 3 gandum, 4 juawud, 5 kurma, 6 garam. Jadi garam itu termasuk barang ribawi. Ya Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Jadi ada 6 barang ribawi. Yaitu 1 emas, 2 perak, 3 gandum, kemudian 4 juawud, ya, kemudian 5 kurma, 6 garam. Ketentuan syariahnya adalah jika ditukar dengan barang yang jenis, misal emas dengan emas, syaratnya hanya 2, Ya, supaya tidak jatuh riba itu syaratnya 2. 1 harus kontan, yadan biyatin. 2 yaitu harus sama, sawaun bisawain. Jadi harus kontan dan sama. Ya, sama beratnya. Jika tidak sejenis, misalnya emas dengan perak, syaratnya hanya 1, yaitu harus kontan. Namun boleh ada tambahan, boleh beda. Boleh ada tambahan. Itu kalau beda barang. Meskipun barang ribawi tapi beda barang, maka dia ya hanya 1 syaratnya harus kontan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, larangan riba fadl ini adalah hadis Nabi. Ya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi", jadi emas dengan emas. "Wal fiddatu bil fiddati", yang kedua perak dengan perak. "Wal burru bil birri", yaitu gandum dengan gandum. "Was-sairu bis sairi", juawud dengan juawud. Ya. Wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal mulhu bil mulhi, garam dengan garam. Mislan bimislin, sama. Mislan bimisil, semisal.
yakni sama takarannya. Ya. Kemudian sawaun bisawain, yaitu harus yakni apa? Sama. Sawaun bisawain dengan maslan bimisli itu sama, yaitu sama takarannya, sama beratnya. Yadan biadin harus kontan. Faidah talafat hadhil asnafu bai'uhu kaifa syi'tum. Tapi kalau misalnya berbeda jenis, maka jualah sesuka kalian dengan syarat idza kana yadan biyadin. Kalau itu dilakukan dengan kontan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, kemudian contoh riba fadl misalnya gini, riba fadl. Korma basah 2 kg, korma basah 2 kg ditukar dengan korma kering seberat 1 kg. Ini riba fadl. Ya. Jadi kalau ada korma basah ditukar dengan korma kering 2 kg ditukar dengan ya 1 korma kering, itu adalah riba fadl. Kemudian juga kalau korma basah 2 kg ditukarkan dengan korma kering seberat 2 kg tapi tidak kontan, tidak tunai, itu juga masuk riba fadl. Jadi syaratnya adalah yaitu apa? Sawaun bisawain dan yadan biyadin. Ya, kalau sejenis itu yaitu beratnya sama terus kontan. Ya. Kemudian contoh riba fadl yang lain adalah misalnya gini, 3 cincin emas 22 karat, 3 cincin emas 22 karat seberat total 15 gram, kemudian ditukar dengan 1 cincin emas 24 karat seberat 10 gram. Ini adalah riba fadl. Ya. Kenapa? Karena terjadi pertukaran barang yang sama tapi kualitasnya berbeda, atau dengan tidak sawaun bisawain dan tidak yatan biyatin. Contoh riba fadl, 3 cincin emas 24 karat seberat 15 gram ditukar dengan 3 cincin emas 24 karat, ya, berat total 15 gram tapi tidak apa? Tunai. Tidak tunai, ya. Yakni misalnya diserahkan nanti sore, tertunda. Maka yang demikian ini adalah yaitu termasuk kategori jenis apa? Riba. Ya. Jenis riba. Karena apa? Tidak tunainya. Tadi kan syaratnya kalau sama itu harus apa? Sawaun bisawain dan yadan biyadin. Yaitu secara kontan dan sama rasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, tapi kalau berbeda, misalnya emas dengan perak, terus kemudian jawud dengan kurma, bebas, terserah mau ditukar model bagaimana, asal ada kelebihan boleh, asalkan satu syaratnya kontan. Ya, tidak boleh dihutang. Nah, kemudian hukum pertukaran mata uang atau sarf. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Jadi hukum pertukaran mata uang ini atau sarf, jika mata uang yang ditukar itu adalah ya sama, misalnya jika mata uang ditukar dengan mata uang sejenis, ya misalnya rupiah dengan rupiah, itu wajib memenuhi 2 syarat. 1, harus sama nilainya, 2, harus kontan. Jadi tidak boleh ada kelebihan atau tambahan. Ya, 2 syarat. Harus sama dan kontan. Misalnya uang 200.000 dengan pecahan 100-an. 200.000 ya ditukar dengan 10 ribuan. Maka dia harus mendapat 20 lembar. Ya, itu pertukaran. Maka rupiah dengan rupiah. Ya, jumlahnya sama dan harus kontan. Misalnya diserahkan nanti ya yang 100.000 sore ya Pak, enggak boleh, harus kontan. Jadi harus sama dan kontan. Nah, kalau mata uang yang ditukarkan itu tidak sejenis, misalnya dolar ditukar dengan rupiah, syaratnya hanya 1, wajib, yaitu kontan itu saja.
Wajib memenuhi syarat, caranya hanya satu. Kalau beda itu sarf itu harus kontan. Yadan biadin, artinya tidak boleh ditangguhkan. Sehingga kalau misalnya kita tukar di bank itu ya kontan, ya kredit harus tidak boleh ditangguhkan. Ya, jadi kalau pertukaran mata uang yang halal itu adalah yaitu sama nilainya dan dilakukan kontan. Contoh uang 100.000 ditukar dengan 50.000, dapat dua apa? Ya harus dua, karena sama-sama rupiah. Kemudian 100.000 ditukar dengan 50 ribuan dan puluhan ribu. Ya berarti 50 ribuannya 1, puluhan ribunya 5. Ya harus sama. Ya. Jadi itu. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang tidak sama, maka dia terjadilah riba di situ. Nah, kemudian pertukaran yaitu kalau misalnya dolar dengan rupiah, itu syaratnya hanya satu. Kontan itu saja. Misalnya $1 12.000, ya maka $1 serahkan 12.000 kontan. Atau tawar menawar boleh, nah itu boleh lebihkan. Nah, pertukaran uang yang haram tadi ya, kalau ada selisih antara yaitu nilai tukarnya dengan yang diterima. Jadi tukar misalnya ya termasuk tadi. Kalau misalnya tidak kontan, $1 ditukar adalah 15.000 tapi diserahkan besok. Nah, itu masuk kepada ribawi. Ya. Nah, jadi jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau berbeda mata uangnya maka boleh selisih beda, tapi kalau sama maka dia harus yaitu sama nilainya kemudian kontan. Sama nilainya dan kontan. Tapi kalau berbeda hanya satu syaratnya yaitu kontan saja. Nah, Bapak Ibu, kemudian riba nasiah. Macam-macam riba nasiah. Yang pertama, riba nasiah itu tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Contoh sederhana begini, riba nasiah ini. Jadi tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu atau tempo. Misalnya, contohnya, meminjam 100.000 bulan November. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei. Misalnya meminjam 100.000 ya bulan November, bulan Mei, kemudian mengembalikan bulan Juni 110.000. Maka itu disebut dengan riba nasiah. Nah, riba nasiah itu bentuknya banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bunga bank itu atau interest, fawaidul bunuk adalah bentuk modern riba nasiah. Ini bank konvensional ya. Jadi itu adalah bentuk modern dari riba nasiah. Bunga pada transaksi yang lain juga termasuk riba nasiah yang hukumnya haram. Misal itu interest di pegadaian, interest di asuransi, interest di koperasi, atau bunga utang luar negeri, bunga di rentenir, bank plecet dan lain sebagainya. Itu semua jenis riba nasiah. Ya, riba nasiah. Oleh karenanya Bapak Ibu berhati-hati. Maka pentingnya kita itu iman kepada rizku ya dilawadah. Bahwa rezeki itu adalah di tangan Allah. Ya, maka jangan bersandar pada usaha kita. Kemudian kalau begitu, bagaimana hukum menyimpan uang di bank ribawi? Bapak Ibu, menyimpan uang di bank ribawi dengan akad riba, hukumnya haram walaupun bunganya tidak diambil. Jadi karena apa? Karena sudah akad tadi. Ya, karena melakukan tanda tangan akad, ya, maka itu berarti menyetujui meskipun bunganya tidak diambil. Nah, menyimpan uang di bank ribawi tanpa akad ribawi subhat. Jadi kalau dengan akad ribawi jelas haram, kalau tanpa akad ribawi adalah subhat. Nah, perkara subhat sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yad'u ma la ba'sa bihi hadran mimma fihi ba'sa. Jadi seorang hamba
tak akan mencapai derajat mutakin. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat mutakin hingga dia meninggalkan sesuatu yang ada dosanya, sesuatu yang tidak ada dosanya, maksud saya dengan rasa khawatir di situ ada dosanya. Jadi belumlah seseorang itu mencapai ketakwaan hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosanya, dia tinggalkan karena khawatir di situ ada dosanya. Nah, ini orang yang akan mencapai derajat ketakwaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maka sangat jelas sekali ya tentang sekitar hukum riba itu. Dan lebih tegas Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Allah sangat tidak suka terhadap setiap kekafiran lagi dosa. Nah, oleh karenanya Allah perintahkan lagi, tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, ittaqullaha, takwa kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak meninggalkan perbuatan riba itu, fa'dzanu, maka berarti kalian mengumumkan biharbin, perang, minallahi wa rasulih, dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang tidak mau meninggalkan riba pada sudah beri nasihat, itu sama dengan ngajak perang Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mereka ini tidak akan pernah menang. Ya, tidak akan pernah menang. Wa in tubtum, dan jika kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka bagi kalian pokok-pokok harta kalian, kalian tidak akan menganiaya dan tidak akan dianiaya. Jadi itulah Bapak Ibu ayat-ayat tentang keharuman riba yang sangat jelas sekali. Dan tadi macam-macamnya. Mudah-mudahan kita diberi oleh kemampuan meninggalkan perbuatan yang merupakan minal kabair ini, dari dosa besar. Sebab Bapak Ibu adalah kalau kita melakukan riba, bahwa kita sholat seperti apa, maka sholat kita bisa tidak diterima, haji kita tidak diterima, umroh kita tidak diterima, karena kita masih bergelimang dalam perbuatan yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ya, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Akhirul kalam, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita tambah menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan kita semakin terikat dengan hukum Allah, yang dengan itu maka layak kita mendapat pertolongan oleh Allah, pertolongan dari Allah ya, yakni pertolongan ketika kita menghadapi setiap persoalan hidup, karena kita telah berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.